Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Delina Auliani dengan NIM 19051014. Mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis yang dibimbing oleh Dr. Ramziati SHM Hum. Di sini, saya akan memaparkan hasil analisis saya dalam kasus Wan Prestasi dalam perjanjian ganti rugi sesuai dengan putusan Pengadilan Denpasar nomor 522/PDT-G/2013/PN-Denpasar. Sebelum kita menuju ke tahap pembahasan, sebaiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu kontrak bisnis. Melansir dari kontrak konsel, kontrak bisnis merupakan suatu perjanjian tertulis yang mengikat secara hukum antara dua atau lebih pihak bisnis. Adapun tujuan kontrak bisnis yaitu yang pertama, untuk melindungi hak hukum dan perusahaan saat terlibat dalam suatu hubungan kerja, serta transaksi bisnis. Dengan adanya kontrak bisnis, kita dapat mencegah dan mengurangi resiko konflik. Salah satu contoh kasus Wan Prestasi dapat kita lihat di dalam kasus ini, yang mana Wan Prestasi yang dilakukan dalam perjanjian ganti rugi antara tergugat berinisial IB dengan penggugat yang berinisial AM, di mana keduanya sepakat melakukan perjanjian sewa-menyewa apartemen, akan tetapi IB melanggar perjanjian tersebut dengan membongkar apartemen yang telah disewa itu. IB mencoba menawarkan ganti rugi terhadap apartemen AM yang akan dibongkar dan mereka sepakat untuk membuat perjanjian ganti rugi. Namun, lagi-lagi IB tidak menepati janjinya untuk membayar ganti rugi yang telah disepakati, sehingga perjanjian ganti rugi itu pun dibatalkan dan kembali menggunakan perjanjian sebelumnya, yaitu perjanjian sewa-menyewa apartemen. Dari uraian kasus di atas, poin-poin yang menjadi permasalahan dalam kasus ini adalah yang pertama, bagaimana akibat hukum Wan Prestasi dalam perjanjian ganti rugi antara penggugat dan tergugat. Yang kedua, apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam putusan terhadap kasus Wan Prestasi dalam perjanjian ganti rugi tersebut. Di dalam analisis ini, menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu penelitian terhadap data sekunder atau data perpustakaan, di mana permasalahan yang timbul akan diteliti dan dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku Ketiga tentang Hukum Perikatan, untuk kemudian dikaitkan dengan perkara Wan Prestasi dalam perjanjian ganti rugi. Satu permasalahan yang kadang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian yaitu terjadinya Wan Prestasi. Wan Prestasi tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban atau prestasi sebagaimana yang telah ditentukan di dalam perjanjian yang dibuat di antara kedua pihak. Wan Prestasi diatur di dalam pasal 1238 KUH Perdata. Debitur yang dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan akta sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya satu waktu yang ditentukan. Setelah mengetahui pengertian Wan Prestasi, kita juga harus memahami bentuk-bentuk Wan Prestasi yang sering kita jumpai dalam masyarakat. Adapun bentuk-bentuk Wan Prestasi adalah berikut. Yang pertama, janji melakukan sesuatu tetapi tidak dilaksanakan. Yang kedua, melaksanakan janji tapi terlambat. Yang ketiga, melakukan janji tapi tidak sesuai dengan kesepakatan. Dan yang keempat, melakukan sesuatu yang dilarang di dalam perjanjian. Di dalam sebuah perjanjian juga terdapat faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya Wan Prestasi. Faktor-faktor tersebut antara lain, yang pertama, force majeure, yang mana force majeure ini terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban karena terjadinya kondisi di luar kendali pihak tersebut. Yang kedua, adanya kelalaian dari salah satu pihak. Sebagai pelaku perjanjian, melakukan tindakan yang merugikan pihak lain akibat dari kelalaian atau kesengajaannya menyalahi kesepakatan. Dan yang ketiga, pihak sengaja melanggar perjanjian. Penyebab fatal dari Wan Prestasi adalah salah satu pihak sengaja melanggar perjanjian. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana akibat hukum Wan Prestasi dalam
perjanjian ganti rugi antara penggugat dan tergugat di dalam kasus ini. Pertanggungjawaban hukum dari pihak yang telah melakukan manifestasi adalah hukuman atau sanksi berupa yang pertama, membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau ganti rugi. Yang kedua, pembatalan perjanjian. Yang ketiga, peralihan resiko, yaitu benda yang dijanjikan objek perjanjian sejak saat itu tidak dipenuhi, kewajiban menjadi tanggung jawab dari debitur. Dan yang keempat, membayar biaya perkara kalau sampai diperkirakan di depan hakim. Debitur wajib membayar ganti rugi setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu sesuai dengan pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ganti rugi terdiri dari biaya, rugi dan bunga sesuai dengan pasal 1244 sampai dengan 1246 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Akibat hukum dari pihak yang telah melakukan prestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Secara prinsip, suatu perjanjian yang telah dibuat dapat dibatalkan jika perjanjian tersebut dalam pelaksanaannya akan merugikan pihak-pihak tertentu. Perjanjian dapat dibatalkan karena terdapat pelanggaran terhadap syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian. Putusan hakim memutuskan menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi akibat prestasi dari perjanjian ganti rugi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat. Sesuai dengan pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah atau dengan atas sejenis itu atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan. Pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi, penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan. Bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu. Atau, jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Dan bunyi pasal 1244 KUH Perdata, debitur harus dihukum atau untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu yang tidak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya. Dari penjelasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa akibat hukum apabila dalam perjanjian, salah satu pihak melakukan manifestasi adalah perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Putusan hakim yang menghukum tergugat untuk membayar ganti rugi akibat manifestasi dari perjanjian ganti rugi antara pihak penggugat dengan pihak tergugat tersebut sudah sesuai dengan pasal 1238, pasal 1234, dan 1244 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Sekian analisis dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.